Jawa Barat ini, Mbak Novi ya, dari tahun 2021 sampai 2022. Jadi ketika kita akumulasikan gitu ya, pelanggaran semua program, ternyata program ramah perempuan dan anak ini 2 tahun berturut-turut itu ranking pertama. Gitu Ranking pertama. Ranking pertama yang paling banyak diindikasikan melanggar. KPI itu tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang. Tidak melarang. Asal dia ditayangkannya di jam malam. Jam malam. Jadi pada intinya adalah harus muncul kesadaran dari para orang tua terutama ya, khususnya dalam hal berkaitan dengan tayangan-tayangan ataupun siaran-siaran radio yang didengar oleh anak gitu. Karena ya harus menyadari bahwa anak ini adalah pendidikan utamanya di rumah gitu ya, bagaimana. Halo pemirsa RCTV Langka Padane, senang sekali pada kesempatan kali ini saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda di Dialog Khusus. Untuk kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan program siaran ramah anak dan perempuan bersama dengan KPID Provinsi Jawa Barat. Sudah hadir di studio RCTV, langsung saja ada Ketua KPID Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Adiana Slamet, SIP MSI. Sampurasun. Sampai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Pak Ketua? Alhamdulillah, Pangestu. Ketemu lagi, pasti siap memberikan informasi kepada pemirsa semua ya. Oke, di sebelahnya Pak Ketua ini ada Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Jawa Barat, Bapak Roni Tabroni, Esos MSI. Gimana kabar ini Pak? Alhamdulillah saya. Langsung ya dari Bandung ya perjalanan ya? Siap, lancar sekarang. Lancar, oh, lebih cepat juga nih ya? Lebih cepat. Oke, jadi efisien. Oke, dan satu lagi ada Ibu cantik di ujung sana. Ada dosen ilmu komunikasi FISIP Unpas, Ibu Dr. Almadina Rahmaniar, SPSI MIKOM. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Kayaknya Mbak aja kali ya? Iya. Siap ya. Oke, sekali lagi temanya adalah program siaran ramah anak dan perempuan. Ini dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat. Ini melihat perkembangan saat ini. Apakah sudah sesuai nih tayangan-tayangan yang ada ini dengan siaran yang ramah anak dan perempuan? Bagi Pak Ketua. Ya, Mbak Novi ini ya untuk informasi ya pemirsa RCTV gitu ya, bahwa memang di Jawa Barat ini Mbak Novi ya, dari tahun 2021 sampai 2022. Jadi ketika kita akumulasikan gitu ya, pelanggaran semua program, ternyata program ramah perempuan dan anak ini 2 tahun berturut-turut itu ranking pertama. Gitu ranking pertama. Ranking pertama yang paling banyak diindikasikan melanggar. Oke, ranking pertama bukan prestasi nih ya Pak ya? Bukan, beda lagi, ini justru kebalikannya. ini ya, luar biasa ya. Maksudnya program ramah perempuan dan anak ini menjadi perhatian khusus akhirnya KPID Provinsi Jawa Barat gitu ya, dalam melihat televisi dan radio gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah sesuai belum misalkan ya, karena 2 tahun berturut-turut ini ranking pertama tadi gitu ya, mengalami banyak pelanggaran, maka ini menjadi catatan khusus gitu ya, bahwa lembaga penyiaran baik televisi maupun radio gitu ya, ini belum taat regulasi, berarti ya bahasa kami gitu ya. Karena masih banyak program-program yang misalkan tidak melindungi perempuan dan anak, terutama misalkan ini pada program-program yang kemudian tidak menghargai perempuan gitu ya. Ada tarikan, ada bentakan, lalu misalkan ada program yang tidak sesuai dengan klasifikasi umur, kan kayak gitu ya. Mengandung unsur kekerasan gitu Pak Tua? Kekerasan, lalu seksualitas, cabul gitu ya. Ini anak-anak ya, termasuk misalkan di lirik lagu. Lirik lagu, oke. Ada juga berarti yang mengandung unsur itu? Banyak. Biasa tuh kan jadi viral gitu ya, yang begitu-begitu tuh ya? Banyak Mbak, jadi kita pernah manggil salah satu radio ya, lagu Panturaan, gitu ya, yang kemudian kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia gitu, itu harusnya diputar di jam 10 malam ke atas, karena mengandung unsur itu ya, berbau
punten ya saya bilang Pornografi. porno aksi gitu ya, lalu seks ya, lalu cabul gitu ya, kekerasan dan yang lain-lain. Nah, ini yang kemudian harus coba dilihat ya, karena memang dalam regulasi baik itu Undang-Undang 32 tahun 2002 maupun P3SPS itu diatur betul gitu ya tentang hal-hal yang berkaitan tentang perlindungan perempuan dan anak tersebut. Oke, jumlahnya dari tahun 2021 sampai ke sekarang ini meningkat atau sebaliknya nih Pak Ketua? Dari 2021 itu ada mengalami kenaikan ke 2022 ya, karena memang kalau 2023 biasanya kita belum akumulasi karena nanti di Desember biasanya tahun kita ya. expose ya tentang pelanggaran-pelanggaran itu. Oke, jadi ini belum sesuai dengan harapan. Ya, Ini keprihatinan buat kita semua nih, apalagi untuk betul. generasi muda juga nih ya. Betul, Mbak. Jadi ini kan menjadi keprihatinan bagi tidak hanya bagi KPID sebenarnya ya, bagi kita semua gitu ya, karena memang kan maju mundurnya satu daerah, Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, itu kan salah satunya ada di tangan perempuan ya. Di tangan perempuan. Karena Sebagai pondasi nih perempuan sebagai nih. fondasi betul, karena memang kan guru pertama anak-anak gitu ya, itu kan adalah perempuan gitu ya, sehingga memang ketika lembaga penyiaran gitu ya tidak memuliakan perempuan gitu, bahasa saya memuliakan perempuan dengan menghormati perempuan gitu ya, yang sesuai dengan regulasi gitu ya, maka ini menjadi akumulasi yang begitu memprihatinkan. Belum lagi misalkan ya di Jawa Barat ini gitu ya Mbak Novi, itu sudah diatur gitu ya tentang Perda Perlindungan Perempuan. Perda Perlindungan Perempuan. Nah ini kan sebenarnya dari regulasi tingkat nasional gitu ya, taruhlah Undang-Undang 32 tahun 2002 dan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Penyiaran, lalu pemerintah Provinsi Jawa Barat melihat bahwa harus dibikin Perda Perlindungan Anak dan Perempuan gitu ya. Ini kan menjadi apa ya, satu garis ya, atau bahasa saya satu tarikan nafas gitu ya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari unsur-unsur yang kemudian tidak sesuai dengan norma etika, Adab begitu ya Pak. adab gitu ya. Dan regulasi kan mengatur itu ya. Kemudian dengan kondisi saat ini, bagaimana posisi dari KPID Jawa Barat? Ya kita paling tidak ada beberapa apa namanya kegiatan atau kita sudah melakukan sesuatu ya, paling tidak kita menggandeng misalkan kelompok-kelompok organisasi yang berbasiskan perempuan ya untuk melakukan literasi dan diseminasi Mbak. Contoh misalkan kita sudah bekerja sama dengan Nasyatul Aisyah kan gitu ya Jawa Barat. Kita sudah bekerja sama dengan Fatayat NU kan Jawa Barat. Lalu kita terus melakukan literasi dan diseminasi terhadap bahkan ibu-ibu PKK ke desa, kecamatan gitu ya untuk menyeluruh nih. Betul, sama-sama coba menjaga itu ya, karena bagi kami gitu ya, ini menjadi tadi ya presiden buruk saya pikir ya, yang harusnya program ini menjadi program unggulan gitu ya, yang kemudian bisa mengedukasi gitu, mendorong perkembangan, taruhlah apa namanya, pemikiran informasi bagi perempuan karena harus diturunkan kepada anak-anaknya. Tapi kemudian banyak program apa namanya di televisi maupun radio yang kemudian tidak memberikan itu. Oke, jadi sudah melakukan banyak upaya edukasi, sosialisasi juga. Betul. Bagaimana respon dari masyarakat nih? Apakah masyarakat Jawa Barat ini sudah paham tentang program atau tayangan yang ramah anak dan perempuan? Oke, kita ke Pak Roni. Bagaimana Pak? Itu tadi. Jadi sebenarnya kita melakukan edukasi kepada masyarakat kaitan dengan misalkan literasi media gitu ya. Jadi problem hari ini kan bukan bagaimana hanya gitu ya masyarakat bisa menonton dan dengan akses media yang semakin mudah, kemudian dengan tayangan yang semakin bagus gitu ya. Tapi juga hari ini KPID selalu getol ya untuk membangun partisipasi publiknya. Jadi supaya ibu-ibu gitu ya, kaum perempuan, mereka juga aware dengan tayangan-tayangan yang ada, dengan siaran-siaran radio yang ada gitu ya. Jadi
ketika mereka menjadikan itu sebagai pilihan gitu ya, karena misalkan media sosial dianggap banyak jebakan-jebakan Batman-nya gitu ya, banyak konten-konten yang membahayakan anak. Sebenarnya harusnya lembaga penyiaran ini kan jadi alternatif tontonan yang mengedukasi gitu ya. Tetapi juga ternyata kondisinya seperti itu, belum ramah, belum sepenuhnya ramah terhadap anak dan perempuan. Oleh karena itu sebenarnya kalau kondisi seperti ini dibiarkan, ini kan akhirnya kita nggak punya alternatif lagi nih, masyarakat kira-kira harus nonton apa gitu ya. Padahal hari ini ketika ASO terjadi, misalkan TV semakin jernih, suaranya semakin bagus, semakin lebih jelas gitu, terlihat gitu ya Pak. Semakin bening kan. Nah, harusnya juga kontennya juga semakin bagus, khususnya tadi kaitan dengan perempuan dan anak itu. Sehingga kalau misalkan saya punya anak di rumah, daripada megang gadget udah mendingan nonton TV. Karena di situ lebih edukatif. Nah, kalau di situnya juga banyak jebakan, ya itu juga bahaya lagi kan. Nah itu, Mama udah punya pilihan program favoritnya nih, tahu-tahu bawa anaknya juga nonton bareng. Gitu. Banyak juga gitu kan ya Pak ya. Oke, dari Mbak Alma sendiri sebagai akademisi juga nih, melihat perkembangan tayangan saat ini memprihatinkan. Sebagai wanita juga nih ya, apakah juga menemukan hal itu? Banyak ya. Banyak. Kalau menemukan banyak. Berkata ini memprihatinkan, sangat memprihatinkan ya, apalagi kalau berbicara anak, remaja dan perempuan gitu ya. Karena tayangan-tayangan yang sekarang kita lihat, apalagi kalau perempuan atau ibu-ibu itu kan senengnya nonton sinetron misalnya. Nah biasanya banyak keluar tayangan-tayangan yang itu tadi, pelanggaran itu banyaknya, karena kan kemarin riset juga dengan bekerja sama antara Visip Unpas dengan KPID, dan memang ditemukan banyak pelanggaran dari sinetron gitu ya, sinetron yang melanggar hak-hak anak dan perempuan. Nah jadi ini memprihatinkan karena jam tayang sinetron juga cukup panjang dan itu dinikmati oleh para perempuan, khususnya ibu-ibu yang notabene ibu-ibu ini adalah pendidikan utama bagi anaknya gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat juga, kalau karena ngomonginnya dari hasil riset kemarin gitu ya, kalau berdasarkan teori, kita ngomongin teori kultivasi, memang betul bahwa siaran ini sangat mempengaruhi bagaimana orang berpersepsi, baik itu secara cepat ataupun secara jangka panjang gitu, sehingga ini akan sangat memprihatinkan. Itu bagi perempuan misalnya yang nonton sinetron, belum lagi anak-anak gitu ya. Ketika anak-anak yang tadi ibunya nonton tapi anaknya ikut-ikutan duduk di situ gitu ya, terus nonton bareng gitu ya. Ibunya anteng, anaknya juga akhirnya ikutan anteng nonton. Dan ketika anak melihat tayangan-tayangan yang tidak sesuai dengan usianya, anak itu kan pola belajarnya masih meniru ya, tahap meniru. Kalau misalnya kita merunut menggunakan teori imitation, anak itu meniru apa yang dia lihat, dan anak itu mempersepsikan realitas itu berdasarkan apa yang dia lihat gitu, sehingga proses modeling ini yang akan membentuk karakter anak. Jadi kebayang kalau misalnya yang dilihatnya tayangan yang melanggar gitu ya, hak-hak anak dan perempuan, tentu akan berpengaruh pada kehidupan sosial anak itu sendiri. Takutnya nanti kebawa saat mereka bergaul begitu ya Mbak Alma ya. Oke, program-program sinetron kita kan ini ada di jam prime time nih Pak Ketua. Itu kan juga masih anak-anak masih nonton gitu ya. Itu bagaimana pengawasan dari KPID Jawa Barat nih? Ya, kita paling tidak ada beberapa pelanggaran yang waktu itu memang kami tegur ya, termasuk yang sistem siaran jaringan Mbak Novi yang ada di Jakarta, karena itu bukan hak kami gitu ya untuk langsung memberikan surat cinta. Surat cinta. Mau ya dikirim surat cinta dari KPID apalagi Pak Ketua, tapi ini beda nih isinya ya, pelanggarannya. Nah kami merekomendasikan KPI Pusat gitu ya, dengan memperinci gitu ya, apa sih yang kemudian dilanggar dalam sinetron misalkan ya, ada misal contoh ya, ini ada tarikan gitu ya, jadi ada set di keluarga, lalu suaminya narik istrinya sampai jatuh kan, lalu ada bahasa verbal yang kemudian seolah-olah memaki-maki perempuan kan kayak gitu ya, lalu mengeksploitasi perempuan. Nah hal yang kayak gitu tuh Mbak Novi yang banyak ya. Nah artinya ini apalagi di jam prime time ya, jam yang kemudian banyak dilihat gitu ya, bersama anak-anak. Nah ini kan membahayakan. Jadi tadi kalau kata
Teh Dr. Alma gitu ya, karena kan anak-anak ini kan nonton nih, Mbak gitu ya. Lalu melihat adegan yang laki-laki narik perempuan sampai jatuh. Nah, kalau melihat faktor apa namanya imitasi tadi gitu ya, faktor peniruan gitu ya. Yang jadi takut itu kan bahwa kelak di memori anak-anak ini gitu ya akan tertanam gitu ya bahwa oh jadi laki-laki itu harus kayak gitu ya, Harus kayak gitu. kan gitu ya. Ini kan yang bahaya gitu ya. Nah ini yang kemudian apa namanya harus kita sadari semua gitu ya bahwa kalau ada misalkan program-program yang seperti itu mohon dilaporkan ke kami. Jadi kan ada dua hal nih Mbak Novi ya. Jadi satu yang kemudian berbasiskan pemantauan di kami di kantor Jalan Malabar 62 gitu ya. Kita punya sistem, kita punya SDM, ya TV sama radio ini dipantau 24 jam gitu. Lalu yang kedua tadi kata Kang Roni gitu ya bahwa kita harus coba melibatkan masyarakat gitu ya untuk berperan serta karena dalam Undang-Undang 32 tahun 2002 ya Mbak Novi ini untuk pemirsa RCTV bahwa di pasal 53 gitu ya masyarakat itu mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab. Nah, salah satu tanggung jawabnya itu gitu ya berperan serta untuk menjaga permasalahan penyiaran ini supaya sehat dan berhak untuk melaporkan ke kami gitu ya sebagai lembaga negara yang mengurusi masalah penyiaran ketika menemukan permasalahan-permasalahan seperti tadi. Pertanyaannya apakah saat ini masyarakat sedang berperan aktif melaporkan? Nah kita tahan dulu jawabannya usai jeda pariwara berikut. Pemirsa tetap bersama kami di Dialog Khusus. Terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami. Kita masih berbincang terkait dengan program siaran ramah anak dan perempuan bersama dengan KPID Provinsi Jawa Barat. Tadi disampaikan masyarakat saat ini harus punya peran aktif juga ya Pak ya. Nah bagaimana? Sudahkah begitu masyarakat di wilayah Jawa Barat Pak Ketua? Ya karena kami kan ada program pengawasan semesta ya Mbak Novi. Program pengawasan semesta itu kami mendorong peran serta publik tadi gitu ya dan alhamdulillah maksudnya 2021-2022 gitu ya banyak pengaduan atau keberanian masyarakat itu mengadukan ke kami dan pada anugerah penyiaran 2021-2022 gitu ya yang masyarakat yang berperan aktif kami berikan juga penghargaan gitu ya masyarakat peduli penyiaran dan dua-duanya sudah 2 tahun berturut-turut itu yang mendapatkan penghargaan itu perempuan. Oh, ada award juga tuh ya, penghargaan untuk masyarakat Jawa Barat. Jadi ya tahun 2021 itu dari Tasik gitu ya. Tahun 2022 itu dari dosen Fikom Universitas Pajajaran ya, Bu Herlina gitu ya. Dan itu dua-duanya perempuan. Artinya bahwa peran serta masyarakat ini kan sudah berani ya. Dan tahun 2022 kemarin gitu ya hasil rekap kita memang itu ada peningkatan apa namanya pengaduan Mbak Novi ke kami. Ada berapa banyak Pak kalau boleh tahu? Kemarin tuh di kisaran pelanggaran itu di kisaran 200 lebih ya. Tahun lalu? Tahun lalu itu di 178-an gitu ya. Jadi termasuk meningkat ya? Ya. Kebanyakan yang mereka sampaikan itu seperti apa? Ya kan yang pertama tadi ya masalah kekerasan perempuan dan anak ya. Yang kedua ini masalah program keagamaan gitu ya. Lalu yang ketiga ini masalah konten lokal gitu ya Mbak ya. Dan iklan obat gitu ya. Iklan obat. Lirik lagu yang kayak gitu-gitu kebanyakan memang. Oke. Berarti ini pengawasan dari KPID Jawa Barat harus jeli nih ya. Memantau selama 24 jam. 24 jam. Pak Roni, 24 jam nih memantau semua tayangan yang ada, baik TV dan radio. Ya, karena kan gini, kalau kita ngejar jam kerja nih, misalnya pemantau kita hanya 8 sampai jam 4, justru kan prime time itu di atas itu ya. Jam 4 sampai jam 8, 9. Jadi kalau ini nggak dipantau nih bahaya nih. Pemantauan itu memang 24 jam, konteksnya adalah kita kan punya sistem. Punya sistem, ada alat, kemudian ada sistemnya. Jadi 24 jam itu tidak akan lepas dari pemantauan. Yang kedua tadi sebenarnya 24 jam itu juga dalam konteks bahwa kita juga punya pemantau yang banyak tadi itu dalam
pemantauan semesta itu, publik itu bisa mantau mereka kapan saja, bisa pagi, siang, sore, malam. Nah di situ sebenarnya lembaga penyiaran harus sangat hati-hati karena pertama dari sisi waktu juga semuanya tercover, kemudian juga publik juga menjadi bagian dari kita. Nah justru sensitifnya publik sebenarnya tadi ada yang terlewat, misalkan Pak Ketua, yang terlaporkan itu bukan hanya konteks tadi perempuan, agama dan macam-macam, tapi juga ada tentang hewan kayak gitu. Hewan. Oh, kekerasan pada hewan maksudnya. Betul. Oh, Jadi masyarakat itu juga mereka yang pecinta hewan, ketika melihat tayangan yang di situ ada hewan di dalamnya, mereka juga melihat apakah ada eksploitasi nggak hewan di situ. Nah, ketika di situ ada unsur eksploitasi, itu melapor ke kita. Nah, itu juga mungkin ya dianggap wah ini kan cuma hewan. Justru pecinta hewan itu sangat sensitif. Komunitas hewan, ya pecinta hewan nih biasanya langsung nih gercep ya Pak. Betul. Lalu tadi mengenai surat cinta itu apakah langsung sekali saja diberi kemudian langsung dicabut izin siari atau bagaimana tuh tahapan-tahapan? Sebetulnya ada tahapannya. Ini sebenarnya yang lebih menguntungkan lembaga penyiaran dibanding netizen. Kalau netizen salah tuh kan biasanya langsung digeruduk ya, langsung dibawa ke langsung dibui gitu. Tapi lembaga penyiaran itu memang ada tahapannya kita dari mulai ada klarifikasi, kemudian ada nanti teguran 1, teguran 2. Tapi juga kan sebenarnya tidak pada mana yang paling berat, tidak. Surat cinta 1 aja kan itu sebenarnya udah berarti sudah coret merah gitu. Iya. Soalnya ketika kita misalkan mau ada anugerah KPID yang tiap tahun itu, salah satunya LP-nya itu harus bebas dari surat cinta. Bebas dari surat cinta. Kan udah warning itu tuh ya? Oh iya, warning. Berarti kan ada regulasi yang tertabrak oleh karena itu menurut saya sebenarnya regulasi kita itu kan sudah sangat sangat akomodatif sebenarnya. Tadi misalkan konteks tayangan atau lagu yang berlirikan ada cabulnya misalnya. KPI itu tidak pernah melarang. Tidak pernah melarang. Tidak melarang. Asal dia ditayangkannya di jam malam. Jam malam. Jadi yang dulu sempat ada ketika 42 list lagu barat dilarang oleh KPI. Wah, KPI melarang lagu ini. Nggak pernah dilarang. Catatannya 2, kalau di bawah jam 10 itu diedit dulu gitu ya. Atau kalau nggak diedit ditayangkannya jam 10 malam. Jadi aturan ini sebenarnya sudah sangat ini ya, sebenarnya bisa gitu ya lembaga penyiaran kalau tetap ini pendengarnya ada, penontonnya ada. Misalkan tadi yang obat kuat misalkan gitu, tidak pernah dilarang. Silakan karena kan ada segmennya. Tapi kan jamnya aja yang diatur sebenarnya. Tapi hal seperti itu masih juga tetap dilanggar ya kita terpaksa mengeluarkan langsung nih ya. Pernah ada yang begitu sampai dicabut? Iya. Ya siarannya. Iya, siarannya. Programnya. Nanti gini, kalau misalnya yang jam di bawah 10 malam, ya nanti kita tekankan mereka tidak melanggar lagi dan mereka harus geser waktunya. Jadi kami misalnya ini nggak boleh ditayangkan lagi. Kalau mau ditayangkan lagi, geser waktunya ke malam. Kan itu lebih. Ke Mbak Alma lagi, Mbak Alma dari media TV dan radio yang ada di Jawa Barat ini, mereka sudah taat dengan prosedur belum sih? Pengamatan dari Mbak Alma sendiri. Hasil dari penelitian kemarin memang banyak faktor yang membuat mereka menjadi tadi ya melanggar gitu ya. Yang pertama itu faktor ketidaktahuan. Jadi mereka merasa bahwa tidak tahu aturannya, misalnya staf-staf di lembaga penyiaran atau tim produksi kreatif gitu, mereka tidak tahu apa saja yang harus dan yang boleh dan yang tidak boleh gitu ya, faktor ketidaktahuan. Yang kedua itu faktor ketidakpedulian. Ketidakpedulian? Iya, jadi yang penting rating gitu? Iya, jadi mereka tahu aturannya, tapi karena memang terdesak karena kebutuhan rating dan lain sebagainya, dan mereka melihat antusiasme dari pendengar ataupun penonton juga bagus gitu, akhirnya mereka terus menayangkan walaupun itu melanggar aturan-aturan. Jadi ibaratnya ya tunggu ditegur aja lah gitu. Itu faktor ketidakpedulian. Dan yang ketiga ini faktor komersial. Ya kita tidak bisa menutup sebelah mata juga bahwa memang lembaga penyiaran juga membutuhkan faktor bisnisnya ya yang harus mereka kejar gitu, sehingga
faktor bisnis inilah yang terkadang menjadi menutup mata bahwa memang kita harus ikut dalam aturan dan regulasi dan lain sebagainya. Jadi akhirnya faktor komersil inilah yang membuat mereka kena pelanggaran karena tadi berkaitan dengan rating dan lain sebagainya, iklan dan lain sebagainya yang akhirnya mereka tetap menayangkan hal-hal yang melanggar hak-hak anak dan perempuan. Wow, ketidaktahuan, ketidakpedulian terkait dengan bisnis. Nah, ini kan juga dari KPID Jawa Barat punya atau Poksi nih, itu bagaimana tuh Pak? Ya kan kita juga menyadari ya bahwa lembaga penyiaran ini adalah industri ya, Mbak Novi ya. Tapi kemudian kan di samping industri gitu ya, kenapa kemudian lembaga penyiaran ini ada? Harus dikembalikan lagi pada hitohnya gitu ya, bahwa lembaga penyiaran itu harus memberikan informasi gitu ya. Harus menghibur iya, harus mendidik iya gitu ya. Harus menjadi duta kebudayaan iya kan gitu ya. Tapi kan tidak kemudian serta-merta rating ini menjadi Tuhan gitu ya untuk program-program siaran yang ada di televisi maupun radio gitu ya. Nah, adanya regulasi ya, bahasa saya kemarin itu adanya aturan itu dibikin gitu ya untuk keselamatan masyarakat ya, Mbak Novi ya. Maksudnya kalau keselamatan masyarakat itu kan nggak hanya fisik. Kenapa kemudian misalkan kami KPID Provinsi Jawa Barat menjadi konsen terhadap isu perempuan dan anak, karena memang ketika kelompok perempuan ini tidak diselamatkan melalui regulasi gitu ya, melalui tayangan yang firm, perempuan dimartabatkan gitu ya, menghormati perempuan gitu ya, maka salah satu pondasi negara ini hilang. Ya. Kenapa hilang tadi gitu ya? Bahwa ini akan berimplikasi pada anak-anak kan kayak gitu ya. Betul. Nah, ini yang kemudian harus dilihat oleh kawan-kawan lembaga penyiaran, tidak hanya mengejar keuntungan iklan, saya pikir gitu ya. Kan ada hak, tanggung jawab dan kewajiban. Kan gitu ya. Ini kan harus dipenuhi semua kan, tidak hanya ngomongin tentang haknya untuk mendapatkan keuntungan, cuan. Tapi kan kewajibannya kan harus dipenuhi kan gitu ya. Betul. Nah, ini catatan-catatan penting saya pikir Mbak Novi ya. Jadi ini kita harus lebih tertib lagi nih ya, Pak Ketua. Betul. Oke, tapi sejauh yang sudah dilakukan perkembangannya baik dong ya? Ya alhamdulillah ya, maksudnya walaupun 2 tahun berturut-turut gitu ya, ini 2023 ini sudah mulai melandai nih Mbak gitu ya, pelanggaran terhadap program ramah perempuan dan anak ini ya. Tapi catatan yang hari ini bulan September, masuk bulan September ini masih banyak yang ke masalah lirik lagu ya. Lirik lagu. Lirik lagu ya, yang kemudian ini masih banyak tuh dimunculkan gitu ya, pelanggaran-pelanggarannya di sana gitu. Tapi yang lain gitu ya, sepemantauan kami gitu ya di lembaga penyiaran lokal maupun induk jaringan yang ada di Jakarta ini mulai memperhatikan program itu menjadi program yang harus taat regulasi. Taat regulasi. Kalau lirik lagu biasanya langsung cepet ya anak-anak tuh ya. Apalagi setiap didengerin terus-terusan, jadi ke bawah saat mereka bergaul juga ya. Wah, ini memprihatinkan pemirsa. Baiklah, kita masih berbincang kembali terkait dengan program tayangan ramah anak dan perempuan, tapi kita harus jeda lagi, jangan kemana-mana. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Kita mau tahu nih, dari wilayah Jawa Barat ini ada berapa banyak lembaga penyiaran dari TV dan radio nih Pak Ketua? Seluruhnya itu yang terdaftar ya di kami itu 437 lembaga penyiaran yang tersebar di 27 kabupaten kota ya di Jawa Barat, Mbak Novi. Jadi ini kan 437 ini bukan main-main ya. Begitu banyak dan punya kekuatan yang harusnya gitu ya. 437 lembaga penyiaran ini mampu untuk mendorong, kalau bahasa saya, pembangunan manusia. Pembangunan manusia. Pembangunan sumber daya manusia ya di Jawa Barat gitu ya. Salah satunya itu ya kalau pesan Kang Emil gitu ya, ketika kami berdiskusi gitu ya, ngomong ke kami gitu ya, kakak ini harus mampu untuk mendorong gitu lembaga penyiaran itu
program-programnya itu yang inspiratif, informatif, edukatif gitu ya, sehingga masyarakat ini terbuka wawasannya gitu ya, dewasa gitu ya, dan mampu untuk coba mengembangkan kreativitas, termasuk misalkan program ramah perempuan dan anak ya Mbak Novi ya, karena di P3SPS itu jelas ya di pasal 14 ya, ayat 1 itu bahwa lembaga penyiaran itu harus melindungi gitu ya, anak gitu ya. Lalu misalkan di pasal 37 misalkan ya P3SPS itu bahwa program siaran itu harus melihat apa namanya klasifikasi Klasifikasi. program siaran, kan ada anak-anak, ada remaja gitu ya, ada dewasa gitu. Nah itu kebanyakan memang yang harusnya di jam dewasa ya, di jam 10 malam ke atas itu gesernya ke bawah gitu. Jadi sebelum jam apa namanya 10 apa namanya, hari ini kami pleno ya Mbak Novi gitu ya, kawan-kawan program apa pengawasan isi siaran itu menemukan paling tidak ada 1 televisi dan 3 radio gitu ya. 1 TV, 3 radio. Ya, yang masuk ke kami, dan itu 3 dari 4 pelanggaran itu masuk ke apa indikasi program ramah anak dan perempuan. Melanggar, Mas. Melanggar. Ya. Nah itu. Wow, ini di Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Waduh, siap ya. Ini juga jadi sebagai media juga ya, ini harus taat aturan nih ya. Betul. Jangan sampai karena memikirkan bisnis saja terus rating juga nih sampai nanti kena surat cinta nih dari KPID Jawa Barat. Jangan sampai gitu ya. Oke, masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan siaran yang baik. Begitu ya, Roni ya. Tapi sejauh ini tayangan-tayangan yang ada, mohon maaf, gosip. Terus kan yang itu juga kan banyak juga peminatnya. Terus kartun juga, punten, apakah ada juga tuh yang mengarah ke kekerasan nih dari temuan KPID Jawa Barat? Jadi kalau kembali ke fungsi media massa sebagai tanggung jawab sosial sebenarnya, plus lembaga penyiaran yang sebenarnya itu jadi kuadrat tanggung jawabnya. Pertama, tanggung jawab sosial semua media massa apapun, dia harus menjadi bagian dari tadi pembangunan sumber daya manusia. Jadi dia juga, kalau versi Soeharto, dia juga turut membangun negara ini gitu ya, daerah dan lain sebagainya. Dalam konteks apapun gitu ya, sebenarnya bukan hanya SDM tapi juga membantu untuk hal-hal yang sifatnya kebaikan. Itu kan karena setiap media itu berada dalam ruang komunitas sosial, maka dia harus menjadi bagian untuk menyulut hal-hal yang sifatnya positif. Gitu ya. Kalau misalkan sebaliknya kan itu jadi kontraproduktif, jadi dari fungsi yang tadi. Nah, lembaga penyiaran gitu ya, TV atau radio, kenapa menjadi kuadrat? Karena dia menggunakan frekuensi yang itu milik publik. Media cetak saja yang dia tidak menggunakan frekuensi publik tetap harus punya tanggung jawab sosial, apalagi TV dan radio yang dia meminjam frekuensinya dari publik, maka dia harus punya tanggung jawabnya harus lebih. Nah, oleh karena itu kenapa regulasinya mesti khusus kayak gitu? Kenapa regulasinya mesti khusus? Karena tadi ketika institusi bisnis ini meminjam frekuensi publik, maka tanggung jawabnya mesti lebih gitu ya dibanding media massa yang lain. Nah, oleh karena itu setiap tayangan, apakah yang talentnya itu berupa manusia ataupun dia kartun gitu ya, tetap saja nanti yang harus dilihat adalah dampaknya gitu ya. Jadi dulu misalkan ada beberapa kartun yang mungkin dianggap ini kan cuma kartun, tapi kemudian anak juga melakukan hal yang sama karena teorinya tetap kembali tadi kepada imitasi. Jadi ketika misalkan ada kucing dengan tikus saling kejar, saling lempar gitu ya, saling tendang gitu ya. Anak juga kan melakukan itu. Misalkan termasuk jangankan anak-anak, hari ini kan misalkan ini konteks luar lembaga penyiaran, ketika ada orang lihat di media sosial gitu ya, bisa terbang gitu ya, loncat dari lantai 5 gedung, dia bisa terbang, itu ya indah gitu. Saya juga pengen gitu, ternyata mati gitu. Aduh, nah, itu artinya jangan sampai ya. Ya, artinya apa?
teori imitasi itu sebenarnya bukan hanya anak-anak, orang dewasa pun hari ini yang dia menjadi tidak rasional gitu ya, karena Jadi menghalu gitu ya? iya, karena kan tayangannya berulang-ulang gitu ya. Nah itu bisa menjadi bagian dari bahaya, apalagi sekarang tren ya, lembaga penyiaran juga yang mengambil konten dari media sosial. Nah, hal-hal yang sifatnya tadi berbahaya di media sosial yang mungkin dalam konteks wacana media digital, oh ini kan hanya media digital, tidak masuk lembaga penyiaran. Tapi lembaga penyiaran sebagian ya mengambil kontennya dari apa yang viral di media digital kan itu ya. Jadi wah ini viewersnya 2 juta, 3 juta sampai 10 juta. Ketika diambil, ini pasti banyak penontonnya. Padahal di situ aja udah bermasalah. Ketika ke sini, masalahnya berlipat ganda. Nah itu banyak loh ya? Banyak. Terjadi di kita ini di Jawa Barat ya, Mbak Alma. Iya. Iya, jadi kadang kalau misalnya ngomongin yang tadi media sosial ya, katakanlah sekarang lagi trennya podcast misalnya. Podcast. Jadi sebetulnya misalnya isi kontennya sih aman-aman aja, tapi banyak perilaku dari host atau narasumber yang terkadang ini yang di luar di luar wajar gitu ya, yang seharusnya mereka memberikan tuntunan bagi para penontonnya, tapi karena mereka berperilaku menganggap bahwa ini adalah media sosial yang luput dari regulasi dan lain sebagainya, jadi akhirnya seenaknya. Sementara terkadang tadi yang dari media sosial ini dicuplik lagi ke lembaga penyiaran, misalnya hal-hal seperti itu yang juga harus menjadi perhatian gitu ya, karena terkadang apalagi kalau misalnya ngomongin anak-anak remaja gitu, mereka kadang nggak ngerti kontennya apa, mereka nggak tahu isi pembahasannya apa, tapi mereka ngefans sama hostnya misalnya atau siapa bintang tamunya, sehingga mereka melihat dan memperhatikan gestur dan lain sebagainya dari yang mereka lihat. Dan tadi balik lagi ke faktor imitasi, itu yang akan membentuk karakter si anak tersebut mengikuti idola mereka. Sementara apakah mereka sudah berpenampilan, berperilaku yang layak, yang tepat untuk diikuti oleh anak atau tidak. Hal-hal yang seperti itu yang juga harus menjadi perhatian. Gitu. Oke, apalagi di media sosial, apalagi podcast tadi disampaikan dia, itu lebih bebas ya dalam berucap juga. Itu yang punten yang ada kata-kata kasarnya juga, itu kan takutnya ditiru oleh anak-anak. Dan bukan takutnya, karena sebetulnya memang sudah pasti ditiru. Sudah pasti ditiru. Iya. Kalau media sosial tuh bagian dari KPID juga nggak nih? Kan waktu tanggal 6 Juni ya Mbak Novi, hari penyiaran daerah gitu ya, Pak Gubernur, Pak Ridwan Kamil gitu ya, mantan gubernur, sekarang sudah PJ ya, Sudah PJ. Kang Emil Iya. gitu ya, mempunyai inisiasi mulia bersama kami KPD Provinsi Jawa Barat gitu ya, dengan program Pasagi namanya, pengawasan media digital. Nah ini mohon doanya, pergubnya lagi digodok gitu ya, mudah-mudahan cepat selesai. Kenapa kemudian ada program itu, kenapa harus didorong pergub? Karena ada kekosongan aturan gitu ya. Belum ada yang mengawasi gitu ya. Media sosial nih ya? Media sosial belum ada yang mengawasi ya. Negara belum hadir ya Mbak Novi ya, makanya Jawa Barat ingin menjadi role model bahwa tadi gitu ya, logika hukumnya tadi yang saya bilang bahwa hukum itu diciptakan atau regulasi itu diciptakan untuk keselamatan masyarakat. Iya. Nah, sehingga Pergub dan program Pasagi itu harus didorong gitu ya. Maka ketika Pergub ini jadi, maka pengawasan media digital itu diamanahkan ke kami juga akhirnya. Gitu. Tambah banyak dong tugasnya, ya Pak Roni. Satu itu Mbak Novi ya, kedua gini ya, ini saya harus bicara ya di RCTV ini ya. Jadi mohon doanya ya untuk yang melihat RCTV, mudah-mudahan Undang-Undang 32 tahun 2002 ini harus direvisi. Karena kebutuhan mendesak ya. Kenapa kemudian kebutuhan mendesak masih banyak yang belum diatur di Undang-Undang 32 tahun 2002 ini, sehingga memang bolong-bolong Undang-Undang 32 tahun 2002 ini bisa ditutupi berdasarkan revisi undang-undang itu. Oke, yang bolong-bolong semoga cepat ya Pak ya. Target tahun ini atau gimana? Ya ini kan sudah ada di draftnya, sudah ada di Komisi 1 DPR RI. Jadi tinggal menunggu saja nih. Saya pikir masyarakat Cirebon juga harus bersuara gitu ya, untuk sama-sama berjuang bahwa Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran itu
harus secepatnya direvisi dan tolong disuarakan gitu ya. Untuk kebaikan juga masyarakat Ya ya. kan dasarnya kan itu ya Mbak Novi ya, untuk keselamatan masyarakat gitu ya. Oke, ini Seperti bentuk itu. perhatian juga nih ya Ya, dari KPID betul, Jawa Barat ya, betul. luar biasa. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa, tapi kita harus jeda lagi. Tetaplah bersama kami di RCTI. Kami kembali untuk Anda pemirsa, masih bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat dengan tema yaitu program siaran ramah anak dan perempuan. Oke, ke Mbak Alma sebagai perempuan akademisi juga melihat saat ini yang penuh dengan keprihatinan ya untuk program yang ramah anak dan juga perempuan. Inginnya seperti apa sih masyarakat ini, terus juga yang bijak dalam hal menonton siaran ataupun mendengarkan program di radio? Jadi pada intinya adalah harus muncul kesadaran dari para orang tua terutama ya, khususnya dalam hal berkaitan dengan tayangan-tayangan ataupun siaran-siaran radio yang didengar oleh anak gitu. Karena ya harus menyadari bahwa anak ini adalah pendidikan utamanya ada di rumah gitu ya. Bagaimanapun juga apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu harus diluruskan oleh para orang tuanya gitu ya. Sehingga harus muncul komunikasi interpersonal yang baik antara orang tua dengan anak gitu ya. Nah, orang tua ini harus melek akan informasi-informasi termasuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan seperti apa sih perempuan, hak-hak perempuan itu apa, dan anak itu seperti apa. Karena bukan hanya orang tua yang sudah punya anak, tapi juga ibu-ibu yang sedang mengandung. Ini juga kan kalau anak usia 5 bulan itu kan sudah bisa mendengar, sudah bisa tahu apa perasaan ibunya dan lain sebagainya, termasuk ketika ibunya menonton siaran gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan gitu. Kemudian juga sekarang kan sedang tren sekali yang namanya FOMO ya. Gitu. Jadi ketika anak terutama apalagi remaja ini melihat tren yang sedang hype gitu ya, mereka akan sangat mudah untuk mengikuti arus gitu ya, seperti apa yang viral dan lain sebagainya gitu. Dan karena yang viral ini bukan hanya ada di media sosial, tapi justru tren viral ini dinaikkan ke lembaga penyiaran gitu ya, termasuk radio juga dan lain sebagainya, sehingga itu yang harus diwaspadai bahwa orang tua harus tetap menjadi role model yang pertama untuk mendidik anak harus seperti apa dan berperilaku yang sewajarnya. Sulit tidak sih apa ya sebagai orang tua juga untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak nih? Iya, buat para orang tua juga sebetulnya tidak bisa seperti zaman dahulu ibaratnya gitu ya. Orang tua zaman sekarang juga sudah harus melek bahwa anak zaman sekarang tuh lebih kritis gitu ya. Mereka lebih ibaratnya gini, mereka mendapatkan segala kesenangan melalui media gitu ya. Jadi kalau misalnya orang tua terlalu kaku, terlalu kolot ibaratnya untuk mendidik anak, juga nanti anak akan mencari kesenangannya sendiri. Jadi lebih baik orang tua juga harus tahu apa sih yang lagi tren sekarang. Tapi kemudian orang tua harus menjadi pagar gitu ya. Jadi sejauh mana anak kita bisa ikut serta dan sejauh mana juga batasan-batasan yang harus tetap dipahami oleh anak gitu. Pendekatan gitu ya, asik diajak ngobrolnya biar anak juga tidak malah ini ya harus peduli gitu Iya, dia. iya. Oke, jadi itu buat orang tua juga nih di wilayah Jawa Barat nih ya. Oke, Pak Roni melihat saat ini Pak Roni ini perkembangan gadget nih ya. Anak-anak juga kan setiap harinya menggunakan gadget tuh Pak Roni. Ini pengawasannya bagaimana nih? Di sekolah juga sekarang sudah harus pakai gadget Pak. Ya sebenarnya kalau pengawasan secara regulasi normatif ya KPID memang belum masuk ke situ gitu ya, yang sifatnya digital itu ya. Tapi kan harapan Kang Emil tadi yang sampaikan Pak Ketua itu, tanggung jawab sosial kita itu bukan jangan mau dibatasi oleh regulasi yang memang regulasinya belum menjangkau itu. Setidaknya KPID bersuara lah untuk hal-hal yang sifatnya melindungi masyarakat Jawa Barat ini. Oleh karena itu terkait dengan isu itu sebenarnya KPID juga menjadi diberi tugas khusus gitu ya, bahwa persoalan-persoalan digital ini juga harus menjadi perhatian kita, bahwa masyarakat termasuk anak-anak gitu ya, bukan hanya remaja, anak juga sudah sangat terampil dengan gadget. Kalau dulu itu kan beda ya, segala sesuatu yang diketahui oleh anak itu sumbernya orang tua, guru. Sekarang itu guru, orang tua juga tidak bisa jadi tidak lebih tahu daripada anak. Maka tadi proses pendidikan yang disampaikan Bu Alma, saya kira tugas orang tua menjadi dua. Yang pertama dia menjadi pendamping ya, jadi dia mendampingi. Yang kedua mengarahkan. Kalau dulu misalkan kita punya anak bisa didik, kamu harus jadi dokter. Sekarang nggak bisa. Kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi ini. Anak sekarang udah punya visinya sejak kecil, saya mau jadi YouTuber, Konten kreator. mau jadi konten kreator. Orang tua di sini
tadi ya kalau misalkan sekarang katanya sih milenial Gen Z mudah patah sekarang ya, kalau misalkan orang tua memaksakan mereka gampang ini Berontak. ya berontak. Oleh karena itu konteksnya adalah mendampingi. Yuk kamu mau jadi apa, orang tua mendampingi untuk hal yang sifatnya baik kan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu memaksakan itu juga bahaya. Nah, interaksi mereka yang sangat intens dengan gadget, dengan dunia digitalnya, sebenarnya pada satu sisi memang jujur ya, kita juga khawatir gitu ya, melihat anak misalnya main gadget terus. Tapi di sisi lain, di situ banyak peluang yang kemudian anak hari ini itu bisa jauh melampaui orang tuanya. Oh iya betul. Kita nggak tahu banyak hal, kita tidak bisa, dia bisa. Bahkan mungkin dalam konteks tertentu banyak anak yang dia lebih mudah mencari rezeki dibanding orang tuanya hari ini gitu ya. Karena anak-anak juga sekarang sudah bermedia sosial kan ya Pak? Betul, betul. Oke, jadi ini harus pintar-pintar nih ya. Betul, mengarahkan. Nah, cuma tadi untuk konteks pengawasan KPD mungkin tadi ada tugas baru yang mungkin ini regulasinya sedang digodok tadi. Oke, bertambah lah ya tugasnya. Berat ya Pak ya. Iya ya, mengawasi 27 kota kabupaten. 437 lembaga penyiaran di 27 kabupaten Nah, kota. itu dia. Plus berarti. Plus. Gak pulang-pulang Media nih digital. kayaknya ya. Oke, Pak Ketua, bagaimana nih harapan ke depannya, terus juga kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya apa sih sebenarnya? Ya, harapan kami gitu ya bahwa masyarakat lebih berani lagi karena memang ini diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat itu mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Selain haknya mendapatkan informasi yang layak dan benar sesuai hak asasi manusia, maka masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga penyiaran ini sehat. Salah satunya itu keberanian untuk melaporkan ke kami sebagai lembaga negara yang mengurusi masalah penyiaran gitu ya. Bisa ke Instagram kami gitu ya, bisa ke Facebook, bisa ke Twitter, atau silaturahim ke Bandung gitu ya, ke Jalan Malabar 62 gitu ya. Nah, ini yang kemudian yang kita dorong ya, keinginan kita gitu ya. Kendalanya ya pasti ngomongin luas wilayah ya. Luas wilayah. Jawa Barat ini 27 kabupaten kota. Pasti ngomongin banyaknya LP, pasti ngomongin keterbatasan sumber daya manusia, pasti ngomongin keterbatasan teknologi ya, Mbak Novi. Plus satu lagi nggak kalah penting gitu ya, pasti ngomongin keterbatasan biaya anggaran. Nah, ini kan sebenarnya kita ini tagline kita kan menyelamatkan mata dan telinga masyarakat Jawa Barat, sehingga memang apa yang tadi saya sampaikan gitu ya menjadi titik poin gitu ya. Jadi kalau bahasa Bandung kan Mbak Novi ya, kadang masyarakat ini kayak makan cabai, pengennya langsung pedas. Pengennya langsung pedas. Ya kan? Padahal yang kami lakukan menjaga mata dan telinga masyarakat itu nggak seperti makan cabai, itu efeknya itu jangka panjang gitu ya. Nah, ini yang masyarakat sadari gitu ya, bahwa program yang ada di TV sama radio itu tidak seperti makan cabai. Kalau kita tidak diawasi, kalau masyarakatnya tidak ngeh gitu ya, atau tidak berani, ya programnya nanti menyalahi regulasi, imbasnya itu ke anak-anak kita. Betul. Gitu. Tapi semoga dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan narasumber kita semua pada ngeh nih ya, warga Jawa Barat, khususnya warga Cirebon sekitarnya, pemirsa ya, dengan penjelasan tadi terkait dengan program ramah anak dan juga perempuan ini. Yuk kita selamatkan mata dan telinga warga Jawa Barat nih ya, dengan patuh regulasi dan aturan yang ada. Oke, terima kasih banyak nih atas kesempatannya sudah hadir di sini, Jojo dari Bandung ya. Matur suwun, kita Mbak bisa Novi. ketemu lagi. Terima kasih banyak. Oke, kita harus pamit pemirsa. Terima kasih sekali lagi. Saya Novia Aprilia. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.